Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi di video ulasan saham untuk perdagangan tanggal 28 Juni 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Profit semua ya, luar biasa. Profit hari ini luar biasa. Senyum terus nih dari tadi nih, iya kan? Kita di Breeze, Agro sih masih hold ya. Ya, masih oke semua lah ini. Ya, sebenarnya Agro saya sudah ngeri-ngeri sedap sih. Tadi dia kalau oleng dikit saya jualan tuh. Tapi untungnya enggak ya. Sempet, ya walaupun pagi-pagi sempet oleng, tapi kan olengnya enggak. Saya jarang ya jualan pagi itu jarang banget. Jualan itu saya di atas jam 11 biasanya. Itu kalau confirm. Jadi kadang-kadang kalau jam 11, kalau jam 9 goyang-goyang dikit saya nggak anggap sih itu. Biarin aja, tutup mata gitu loh. Kalau malah saya nggak buka. Jadi kadang-kadang kalau pagi kan saya juga slow respon ya. Saya baru setelah saya posting news jam 8, setengah sampai setengah 9, itu sih masih pantau. Habis itu saya justru cenderung hindarin monitor. Saya baru pantau lagi jam setengah 10 sampai jam 9.45 saya baru pantau lagi. Jadi mohon maaf kalau jam segitu banyak yang, kalau ada yang urgent-urgent, biasanya saya beberapa teman biasa langsung calling saya biasanya. Atau kalau nggak japri aja jarang saya lihat karena ya males ya, ngapain kita maksain. Well, saya masih manusia biasa yang masih bisa impulsif ketika lihat market euforia, jadi kepengen beli, masih bisa FOMO kadang-kadang. Jadi daripada gitu saya nggak lihat sama sekali, mending nggak lihat. Saya cenderung baru mulai lihat biasanya setengah 10 ke atas ya. 9.45, jam 10 itu saya baru mulai in. Baru mulai lihat-lihat. Jam 11. Ya, oke. Hari ini kita prediksinya IHSG naik, tapi ternyata turun, ya. Tapi memang sebenarnya IHSG turun hari ini juga kita nggak kaget, karena candle terakhir juga jelek, ya kan. Candle terakhir juga jelek, dan jebol support Skyline, kan kemarin kita juga udah bilang, kalau jebol support Skyline selesai, ya kita akan pasti cenderung ke V-line. Dan langsung ke V-line, memang beneran langsung ke V-line. Nggak main-main, langsung turunnya drastis ya, langsung turunnya drastis. Nggak cuma sekedar berapa, nggak dianggap lah. Hari ini tapi transaksinya 10,28 triliun ya, gede juga. Dan asing membukukan net sale minus 218,7 miliar. Jujur, saya malah cenderung seneng kalau market merah. Kenapa? Karena yang hijau kelihatan itu aja, dan kita trading di situ-situ aja. Jadi ya asik-asik aja gitu kan. Kita trading kalau market lagi hijau malah bingung, bawaannya galau. Beli ini atau yang itu atau yang satu lagi atau yang lainnya gitu kan, kita jadi bingung. Kalau market kayak gini, cari yang hijau sesuai trading plan kita, udah bawa jalan aja. Cuma seringnya adalah kekurangannya kalau market begini volatilitasnya tinggi. Itu sebabnya saya ketika in di market, ya saya sering memberikan update target dan trailing stop. Tadi Pak Vindi di grup bagus banget itu kasih trailing stop, ya silakan disimpan. Bagaimana sih caranya tentuin trailing stop ya? Itu diingatkan oleh Pak Vindi. Kalau lupa silakan nonton video trailing stop kita. Kita sudah bikin banyak video trailing stop mengenai trailing stop ya. Nah, jadi kondisi seperti ini gimana ke depan? Untuk besok gimana Pak? Untuk besok antisipasinya. Antisipasinya kalau saya bilang, kalau besok jebol level V-line bahaya. Coba kita cek weekly-nya deh. Composite weekly, kalau dia besok turun lagi, ya ke Skyline. Levelnya 5.800. Dan harap tahu, IHSG masih punya nyisain gap nih di 5.400. Ini kalau di daily kelihatan. Nih. Di sini nih. Ada gap ya di sini. Jadi di bulan November ya sempat naik rally, dia ada gap. Jadi ini masih ada gap di sini. Tapi saya rasa dia nggak sampai ke sini lah. Paling dia ke 5.735. Coba kita lihat weekly-nya, 5.735 itu levelnya di mana? Ternyata level 5.735 itu ada di level V-line dari weekly. Jadi kita lihat IHSG kalau secara weekly ya, kalau weekly kita lihat.
Dia kalau jebol V-line, ya that's it, berarti posisi downtrend ya. Secara sebenarnya yang bikin takutin kan adalah dia membentuk lower low, higher low, higher low, lower low. Dan bagi Bapak Ibu yang tahu atau rajin nonton video-video saya kan sering garis apa yang namanya trend line ya. Nah, ini kan tren sedikit saya ulas sedikit pelajaran technical analisis ya. Jadi kalau downtrend itu membentuk pola higher low dan lower low. Nah, ini kan dia naik nih ketika dia trend rally ketika di tanggal April, di bulan April ya 2020 sampai dengan puncaknya di Januari 2021 kan mereka rally nih. Ini namanya higher high. Ini kan dia membentuk higher nih. Dia begitu naik tak, ini namanya high. Ya, ini namanya high. Dia turun koreksi namanya low, ya kan? Nah, dia naik lagi. Nah, high yang ini lebih tinggi dari ini kan berarti higher high. Terus dia koreksi. Membentuk low yang ini dibanding yang ini kan lebih tinggi ini. Berarti namanya higher low. Ya, dia naik higher high lagi, higher low. Jadi low membentuk low tapi low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya. Nah, itu uptrend. Sama ya, ini berarti higher high, yang di sini higher low. Nah, yang ini di sini sisi sebelah sini sudah membentuk higher low. Jadi contoh ini kan high, titik low. Begitu dia naik, tidak bisa melampaui lebih tinggi dari yang puncaknya ini, betul kan? Itu namanya higher low. High tapi low. Ya, high tapi low di bawahnya yang ini. Membentuk lower low lagi. Nah, low dia di bawah sini sama ini kan lebih di bawah lagi. Namanya lower low. Low di bawahnya low. Ya, ini low, titik rendah, ini titik terendah. Nah, terus dia rebound. Nah, ketika dia rebound, lebih tinggi nggak dari ini? Enggak kan? Dia namanya higher low lagi. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau dia jebol 5.735 ini, itu namanya lower low lagi. Jadi IHSG saat ini saya bilang, saya berharap dia termaintain sideways dulu. Dan weekly ada di atas skyline. Kalau dia polanya masih aman begini, itu masih ya dalam sampai dia terjaga ini, berharap dia bisa rebound breakout ini. Kalau dia bisa breakout level ini, berarti dia mematahkan pola higher low, lower low. Jadi dia sideways, sembari kita harapin dia naik. Break. Ketika dia breakout, ya. Nah, berarti garis tren turun ini dia udah patah, udah break. Nah, itu yang sering kita sebut istilahnya breakout, gitu ya. Jadi IHSG sekarang lagi bukan di titik kritis, tapi saya bilang semoga dia termaintain sideways dan terjaga. Selama dia tidak jebol V-line ini, dia berarti masih aman. Apakah pasti jebol? Enggak. Apakah bisa jebol? Bisa ya, bisa tidak. Kita kan nggak tahu pergerakan market. Kita cuma antisipasi aja. Nah, itu secara weekly ya. Jadi kita lihat kalau lihat di sini, harapan kita V-line daily ini bisa jadi support. Kalau enggak, nah harapan kita dia bisa tertahan level skyline. Level skyline mana sih? Kita 5840 adalah level skyline-nya dia. 5840. Nah, ini level skyline 5840. Kalau di daily, di mana di daily 5840? Ternyata di daily 5840 adalah ini. Jadi kita berharap sekali kalau level 5840 ini bisa tertahan, dia bisa menahan ya. Sebelumnya ternyata 5840 ini jadi resisten. Nih, naik nggak mampu, begitu dia naik nggak mampu dan bisa bertahan di atas 5840 ini dia bisa termaintain naik. Jadi 5840 ini kita jaga jangan sampai jadi jebol ya, ini bentengnya kita. Kalau jebol
Terus gimana Pak kalau jebol? Kalau jebol simple. Kita kembali ke cash lagi ya, ke cash dulu. Cash, pegang cash lebih banyak porsinya. Kemarin ini saya pegang cash memang lebih banyak, tapi begitu agro naik, TPIA naik, BRIS naik, saya top up lagi. Jadi sekarang porsi saya di cash malah lebih sedikit. Sekarang lebih banyak di saham. Berharap masih lanjut rally lagi. Tapi kalau enggak ya kembali cash, saya jualan. Begitu jualan ya udah. Jadi sekarang saya cenderung lebih ke trading daripada invest long term. Ya, Bapak Ibu jelas ya, sampai sini jelas ya. Oke. Ini secara composite dan sektornya bagaimana? Sektornya coba kita bahas. Sektor basic jebol support, walaupun gini, walaupun jangan lihat satu garis wow jebol selendang. Yes, memang dia jebol selendang, tapi kita harus lihat ke kirinya. Ternyata dia masih ada di level sideways ya. Jadi kita bilang kalau dia masih bisa tertahan di level ini, dia masih aman, cukup aman ya. Dia tertahan di level ini cukup aman. Berharap bisa rebound. Dan hari ini karena hari ini kompositnya jelek, saya berharap besok ada technical rebound. Ada technical rebound dari V-line ya dengan target ke di atas 6.000 dulu aja deh. Sekarang kan 5939. Besok saya berharap dia bisa naik di atas 6.000. Dan hari ini prediksi kita harusnya naik, tapi ternyata turun. Sedangkan besok harusnya turun, kita prediksi naik, karena hari ini udah turun. Jadi, saya lihat Selasa, Rabu, potensial bisa menguat. Technical rebound. Technical rebound, apa yang dimaksud dengan technical rebound? Yang dimaksud dengan technical rebound adalah rebound tanpa ada katalis positif. Karena sudah disupport aja, orang melihat, ini udah waktunya beli. Jadi, sentimen orang technical analis atau pelaku pasar melihat, wah ini udah waktunya rebound, karena harganya udah rendah, atau harganya udah di bawah 6.000, ini mestinya murah, jadi harus beli. Sehingga memicu efek domino, ya, memicu efek lanjutan, untuk sama-sama aksi beli lagi. Jadi itu sebabnya, kalau saya bilang sih, potensial 2 hari ke depan ada technical rebound. Tadi kita udah lihat basic, posisi di support, jadi potensial kalau sesuatu yang sudah disupport itu kemungkinan besar bisa rebound. Jadi ya semoga besok rebound. Lanjut di sektor berikutnya di consumer cyclicals. Wow, dia sideways ya, masih bergerak sideways. Kalau sideways berarti indecision. Besok belum tentu rebound. Tapi kalau lihat dia mantul, dia tertahan di level 737, 34 ini, jangan-jangan ini level supportnya. Kalau besok rebound ya no wonder, nggak heran ya. Energi turun terus. Padahal harga komoditi dunia malah naik ya, tapi energinya lagi koreksi, nggak apa-apa. Kasih koreksi. Kenapa saya kasih koreksi? Dengan harapan kita bisa beli lagi, ya kan? Kita bisa beli. Kalau posisi nyangkut bukannya sedih Pak kalau koreksi? Iya. Kalau posisinya tanpa melakukan money management. Kalau dia masuknya nggak bertahap, dia masuknya all in, posisi terlalu besar, ya sedih. Tapi kalau posisinya bertahap, masuknya dengan money management, harusnya nggak terlalu sedih. Kenapa? 1, minusnya dari uang yang nggak terlalu besar porsinya. Itu 1. Kedua, punya kesempatan untuk beli lagi di harga yang lebih murah. Ya kan? Ketiga, kalau cut loss nggak terlalu sakit. Ya kan? Oke, ya. Itu ada beberapa alasan. Silakan Bapak Ibu nonton video-video saya lagi ya. Ini cuma buat refresh aja. Sektor finance juga jebol support ya. Jadi, wah. Tapi Pak, sektor finance, agro dan BRIS kan naik. Ya, saya sudah jelaskan di video ulasan sebelumnya. Karena agro dan BRIS tidak mewakili market cap finance Indonesia. Ya kan? Kemudian sektor healthcare gimana? Healthcare, wow, rebound. Hari ini INAF, KF rebound. Nanti kita cermati ya. Saham-saham INAF dan KF tersebut, apakah layak untuk kita entry. Terus industri juga, karena saya nggak heran, karena dia ketemu resisten dan dia lagi sideways ya. Ini kan lihat dia range-nya bergeraknya masih di sini. Ya,
Berarti potensial dia akan menguji support lagi ya. Infrastruktur juga sama ya, potensi untuk menguji support lagi. Ini jebol habis-habisan ya, jebol dan nguji support di V-line. Kalau dia mantul syukur, kalau nggak mantul ya potensial mantul cukup besar secara kita lihat asing masih masuk terus. Koreksi malah asing masuk. Saham ini bisa di Bapak Ibu perhatikan ya, saham apa aja yang masuk di sektor infrastruktur ini. Dan non-cyclical sideways di bottom, lagi berusaha naik ke atas selendang. Di support, bukan di bottom. Bottomnya di bawah sini, tapi dia lagi di support. Dan asing dalam beberapa waktu ini masih masuk. Jadi saya curiga di sini nanti bakal ada naik, ada kemungkinan untuk naik. Properti, wah, properti masih belum bisa naik ke atas selendang. Lihat, selendang kembali menjadi resisten yang kuat ya, belum pernah mampu naik, dia turun lagi ya, cenderung akan nguji yang bawah ini. Kalau lihat dia pergerakannya cenderung masih downtrend ya. Ini salah satu contoh higher low dan lower low. Higher low, lower low, higher low, lower low. Higher low, lower low lagi, higher low, lower low lagi ya. Itu yang saya bilang cenderung downtrend. Kemudian sektor tekno. Sektor tekno, waduh ya lagi ngeri-ngeri sedap, menguji support. Hari ini hati-hati. Ya, ini kalau sekali koreksi dalam nih. Kalau saya bilang clear posisi dulu dari sektor tekno ya. Beli lagi nanti. Sekarang clear posisi dulu, sell on strength dulu. Nah, sektor transportasi sudah jebol support. Harapan kita selanjutnya dia bisa supportnya saya turunin. Selanjutnya saya berharap ini jadi supportnya ya. Kalau jebol ini juga ya turunin lagi supportnya. Kita nggak tahu dalamnya samudra ya. Kita hanya bisa nebak-nebak kira-kira dalamnya segitu. Tapi betul sampai segitu apa enggak, kita nggak tahu. Ada pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan ini cukup menarik. Jadi pertanyaannya seperti ini kira-kira. Pak, saya profit nih di Breeze. Gede profitnya, 20% lebih Pak. Cuma terlalu sedikit. Kapan sih kita bisa nentuin beli yang banyak dan kapan average up-nya gitu ya. Jadi pertanyaannya lucu banget. Profit tapi terlalu sedikit. Nah, sedikit itu relatif ya. Kita manusia pasti kalau ketemu yang kayak gitu pasti kepengennya profitnya besar dong ya nggak? Ya kan, kayak gini ya. Kapan waktunya average up? Posisi profit saya lihat tadi waktu saya tanya profit berapa emang. Ternyata profitnya udah 20% lebih. Berarti at least dia masuknya di sini nih kelihatannya nih. Atau di sini. Karena sampai di sini aja udah 16%, ya kan? Jadi belinya sesuai rekomendasi kita. Saya ada buat posting di Instagram sama di grup di channel juga. Tanggal 22 Juni saya kasih rekomendasi ya. Sebenarnya rekomendasi kita berawal dari ini sih sebenarnya. Nggak 22 Juni, tapi dari 17 Juni kita udah rekomendasi. Tapi 17 Juni rekomendasi dia bikin false movement ya, false signal. Bukan false signal sebenarnya, kita udah tahu dia masih di bawah selendang. Jadi kalau kita beli sekarang spekulatif, potensi koreksi. Dan ternyata memang koreksi lagi. Nah, ketika dia koreksi lagi, kita hold, nggak beli. Nah, tanggal 22 Juni, sinyal buy keluar. Nah, ini saya rekomendasi buy lagi. Dan habis itu, ternyata ini juga sengaja bikin gocek. Ya, tapi saya lihat dia tidak buat lower low. Jadi ketika dia tidak buat lower low, saya hold. Dan ternyata bam, dia meledak. Nah, ketika di sini, jadi setidaknya kita nonton dulu. Kira-kira kita berasumsi nih, belinya pas kapan ya? Anggaplah belinya pas tanggal 17 Juni, saya rekomendasi beli. Terus tanggal 22 Juni beli lagi. Jadi anggap kita beli 2 kali aja dulu deh. Kita nggak usah mikir yang lain. Dua kali beli ini aja dulu. 2 kali beli dan oke. Kapan beli lagi ya? Kapan kita beli lagi? Lanjut beli lagi ketika dia breakout selendang di sini. Nah, ketika dia breakout selendang, ketika dia breakout ini harusnya beli lagi. Dan seingat saya yakin 100% saya rekomendasi di sini. Di level, ini tanggal 25 Juni ya, saya buka dulu. Saya ingat sekali kok.
Saya ingat sekali 25 Juni itu saya ada rekomendasi. Tepatnya ada jamnya lagi ya. Saya juga sudah bikin videonya deh kalau nggak salah. Saya juga bikin video ini. Jam 10.48 saya rekomendasi untuk beli Breeze. Ya, saya kodenya semoga lancar. Dan waktu itu harganya 1825. 1825 ya. Jadi saya rekomendasi beli Breeze dengan harga di 1825. Nah, ketika saya rekomendasi buy, itu harusnya buy lagi. Berarti udah 3 kali buy nih ya. Udah 3 kali buy. Terus buy lagi pas kapan? Saya ingat di grup juga kita ada bahas. Bukan bahas dalam bentuk ini ya, tapi kita berdasarkan ininya, kita kan di grup ada live trading ya, ada live trading. Jadi ketika dia sampai menuju ke top selendang, ya, menuju ke top selendang, saya mungkin nanti saya akan kasih fotonya deh. Jadi nanti foto ini saya akan selipin ya, saya akan selipin fotonya. Jadi ketika Breeze breakout top selendang yang mana di sini, ketika di sini ya. Nah, ini saya kasih nggak usah gitu deh, saya pakai hourly aja deh. Atau mungkin ini candle ini dia langsung naik terus soalnya. Cepat sekali naiknya waktu itu. Sebentar. Tanggal 25 Juni. Nah, di sini ketika dia breakout top selendang ini, saya sempat kode, oh target ke V-line nih. Dan di sini di 19, level 1900-an. Dan ketika V-line, kita ada dua opsi. Itu hari Jumat kan? Jual atau hold, jual atau hold. Saya bilang ada yang saya jual, ada yang saya hold. Makanya kalau Bapak Ibu lihat postingan saya, Porto, profitnya ada yang 20% lebih, ada yang cuma sekian persen lebih, ada yang 5%, 8%-an lebih. Karena ada yang saya baru masuk, ada yang atau baru masuk re-entry setelah saya clear posisi. Tapi Porto saya isinya cuma dua ini, Agro sama Breeze doang. Dan ini saya ada yang hold, ada yang jual, kembali lagi ya. Nah, terus kemarin saya kan rekomendasi lagi. Saya di video ulasan yang tanggal 25, saya ada kode. Kalau Breeze breakout level V-line dan Skyline ini, silakan buy lagi. Dan tadi pagi saya sudah kode, buy lagi. Berarti udah berapa kali saya kode buy? 1, 2, di candle ini aja mungkin udah ada 4 kali buy. Ditambah ketika tadi saya kode buy lagi, 5 kali buy. Harusnya average up-nya udah 5 kali. Tapi saya mau kasih tahu begini. Kapan sih waktunya kita average up? Average up pertama kali saya kasih tahu ya. Kalau kita ada kelihatan mau beli, kita di bawah selendang, kita baru mau beli ya. Average buy pertama, kita alokasi dana pertama, kita masuk 15%. Kedua kali masuk di atas, ke dalam selendang, kita tambah lagi 15%. Jadi total udah 30% alokasi dana. Dia breakout di atas selendang, kita tambah lagi 20% lagi atau 15% lagi. Jadi total mulai 45% sampai 50% alokasi dana sudah ada di sini. Sisanya ya tinggal kita average up aja. Harusnya video mengenai average up ini sudah ada. Silakan dicari lagi videonya. Pelajari lagi. Saya cuma merefresh aja. Ya. Saya cuma merefresh cara atau bagaimana kita average up trading di Breeze berapa hari ini. Ya, lewat contoh soal. Jadi itu sebabnya beruntung yang sudah ikut VIP, kita live trading di dalam grup kan. Kita kasih kode, kita live trading. Jadi harusnya profitnya cukup oke. Makanya saya bingung juga. Terlalu sedikit itu bahasanya dalam jumlah berapa? Karena sedikit itu nominal macam-macam ya. Sedikit itu quote unquote ada masing-masing level berbeda dalam kata sedikit. Yang penting bersyukur masih profit. Itu penting. Ya, menjaga rasa syukur dalam profit itu yang paling penting. Ya kan? Oke. Ya, itu dulu ulasan saham dari Winnerstock. Harapan kita besok IHSG-nya technical rebound dan kita dapat profit lagi. Oke? Jadi jangan galau.
berdoa aja. Sekarang banyak hal kita bisa bersyukur tuh banyak hal. Satu, profit. Pasti kalau profit, bersyukur. Jadi, profit kecil pun bersyukur. Profit besar, bersyukur. Nominalnya nggak banyak, bersyukur. Yang penting profit. Kedua, kalau minus, juga bersyukur. Kenapa? Untung kita entry-nya nggak banyak. Atau untung kita masih bisa keluar. Atau satu lagi, kita sehat. Ini yang harus bersyukur. Kita sehat, keluarga sehat, terhindar dari COVID-19. Itu berkat yang saat ini menurut saya tak ternilai. Tidak bisa kita hitung dengan cuan kita, profit kita. Nggak sebanding. Jadi saya ajak Bapak Ibu, jaga kesehatan di atas segala-galanya. Kita sayangi keluarga kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sekali. Jangan lepas masker di kerumunan. Lebih baik kita menahan lapar, lebih baik kita tidak buka masker untuk makan di tempat umum saat ini. Sangat berbahaya. Apalagi di ruangan tertutup dengan kerumunan orang yang banyak. Kita jaga sama-sama supaya segera turun, ya. COVID-19 segera turun. Dan sebenarnya COVID-19 yang kondisi seperti ini kita sudah prediksi jauh beberapa minggu sebelumnya. Itu sebabnya beruntung, lagi-lagi winner stock beruntung, kita sudah warning, lewat ulasan saham aja kita sudah warning, jadi setidaknya Bapak Ibu sudah berjaga-jaga. Doa besar, doa saya, harapan saya, member kita terhindar dari COVID-19 versi Delta ini. Doa saya beserta teman-teman semua, stay safe semua, stay healthy, and God bless.